Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih telah bergabung dengan meeting kami. Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bergabung di acara diseminasi program pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di room ini bisa mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru, mohon maaf, izin saya menyampaikan bahwa ini merupakan diseminasi program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif ini. Sebenarnya saya mau adakan dalam bentuk luring, tapi karena kita dibatasi oleh kesibukan, mengajar, dan waktu, maka saya berinisiatif untuk memanfaatkan room dalam jaringan untuk mendiseminasikan materi ini. Izin Bapak Ibu Guru untuk share screen. Oke, sambil menunggu share screen-nya tampil, baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya share di modul 1.4 budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa disiplin positif ini memerlukan perubahan paradigma belajar, ya, di mana untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, di dalamnya terdapat kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, di sini ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal pada dirinya. Mereka belajar untuk merasa buruk
tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang sifatnya negatif. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, baik Bapak Ibu, apakah screen-nya sudah tampil? Belum ya? Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada kendala sedikit, kendala teknis. Ya. Jadi disiplin positif itu wajib dalam budaya positif, di mana disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang perlu kita pahami bahwa ada beberapa motivasi yang menjadi dasar dari suatu perilaku manusia. Yang pertama, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk dapat diterima. Jadi terkadang ketika murid-murid kita melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya saja, mungkin tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, mungkin tinggal sama neneknya, sehingga cinta dan kasih sayang terhadap kedua orang tuanya itu tidak mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi biasanya setiap manusia itu merasa butuh pengakuan dari orang lain atas kemampuannya. Kemudian kebutuhan tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, happy, fun ketika mengerjakan sesuatu. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bahas dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itulah definisi dari dunia yang berkualitas. Bangun dan bukalah matamu,
Baik, Bapak Ibu sudah muncul screen-nya ya. Oke, kita masuk di posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid-murid kita. Jadi ada posisi yang pertama yaitu posisi penghukum. Nah, pada posisi penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada kalimat mengancam ya, dengan harapan bahwa dari kalimat itu maka terdapat perubahan bagi murid-murid kita. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru tersebut. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa. Sekali dengan kamu. Jadi, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada posisi guru sebagai teman. Di guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bernilai negatif maupun positif. Positif di sini berupa terciptanya hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Atau ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Namun nanti Ibu bantu bereskan. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya.
murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru yang dianggap sebagai posisi teman itu. Kemudian kontrol selanjutnya adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya gurunya akan berkata, peraturannya apa? Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pada posisi pemantau ini biasanya menggunakan catatan-catatan kecil atau buku-buku not yang berisi tentang pelanggaran atau sesuatu yang salah pada murid. Nah, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ya, kalau ada stimulus, pasti ada respon yang akan kita berikan, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
Contoh, Adi yang sering terlambat ke sekolah. Ketika guru bertindak sebagai penghukum, maka biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Contohnya seperti ini. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya tentang terlambat? Akibatnya apa? Akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Jadi contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Tentu akibatnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri para murid. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam kontrol guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya bagaikan bom waktu dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Posisi kontrol sebagai teman, ya biasanya nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah
Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu bersedia jika dengan guru lain atau orang lain. Ya, posisi kontrol selanjutnya adalah posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini biasanya nada suaranya itu datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, misalnya percakapannya seperti ini. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Lalu Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Kemudian guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ya tentu ada akibatnya. Ya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya ada posisi manajer. Ya, di posisi manajer ini biasanya menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Contoh dialognya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kemudian Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, tentu pada posisi manajer,
maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Oke, baik Bapak Ibu guru, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas membuat setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sesuatu, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik, atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas ini berupa motivasi yang muncul dari dalam diri murid itu sendiri, atau biasa kita kenal dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi kelas ini berisi kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat positif. Jadi contohnya kalimat positif itu membuang sampah pada tempatnya, ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian masuk kelas tepat waktu. Nah, itu semua termasuk dalam kategori keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bangun dan bukalah matamu, saatnya
kriteria dari pembentukan keyakinan kelas ini, ya, itu yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal atau umum. Nah, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya bagaimana jika keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat itu dilanggar oleh murid-murid kita atau tidak dipahami oleh murid-murid kita? Tentu penyelesaian masalahnya itu perlu pendekatan-pendekatan yang signifikan yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, salah satu pendekatan yang kita bisa terapkan adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ya, ini. Yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian Anda akan bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan? Kemudian terakhir, Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus
memperlakukan orang lain. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha, ya, usaha untuk menebus kesalahan. Nah, proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Oke, baik Bapak Ibu, dari diseminasi materi mungkin ada yang ingin di-share, ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu open mic dan raise hand untuk bertanya. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan raise hand dan open mic untuk sharing, berdiskusi dan menanyakan sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Ya, baik, Ibu Andi Nurnaningsih, silahkan Bu bertanya. Bangun dan bukalah matamu. Oke, saya mau bertanya Pak, saya tertarik sama pembahasan tentang ini, peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya yang membedakan antara peraturan sekolah itu sama keyakinan kelas itu apa? Terus kalau misalnya nih keyakinan kelasnya tidak sejalan dengan peraturan yang ada di sekolah itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Andi Nurnaningsih tentang peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu sifatnya adalah motivasi dari luar, ya, motivasi dari luar atau extrinsic, ya. Bisa saja dari peraturan itu memunculkan hukuman-hukuman, ya, baik itu fisik maupun verbal. Jadi sifatnya patokan atau ketentuan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan yang untuk wajib kita laksanakan. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa peraturan ini sifatnya terkadang memaksa, atau anak ketika mematuhi peraturan itu melanggar peraturan itu, lantas kita menerapkan metode penghukum, itu bisa saja
anak itu hanya berubah pada saat kondisi-kondisi tertentu di saat itu. Nah, ketika kondisinya lain, maka bisa saja anak itu kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat. Berbeda dengan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ini itu sifatnya intrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi dalam diri murid itu sendiri untuk mau berubah tanpa ada paksaan dari luar. Dan jadi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri, anak ini mengakui kesalahannya, kemudian dari kesalahannya itu anak ini belajar bagaimana memperbaiki diri, ya, bagaimana mematuhi keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka buat, kemudian tidak melanggarnya di kemudian hari. Ya, jadi prinsipnya dengan keyakinan kelas ini anak-anak itu menyadari sendiri bahwa yang saya lakukan itu salah dan saya akan memperbaikinya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Jadi itu. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut bahwa restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa bukanlah merupakan sebuah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Nah, selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Kemudian, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain. Kemudian bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah. Dan apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini. Apakah kamu memegang nilai ini? Kemudian kalau tidak, lalu apa yang kamu percayai? Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, kebutuhan dasar manusia yang tadi, bahwa untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kemudian perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Kemudian terkadang ada perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan pada kita merasa tidak aman. Kemudian perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, restitusi juga adalah cara yang paling baik. Mengapa seperti itu? Karena dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri,
maka dia bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Kemudian manfaat restitusi yang lain bahwa restitusi itu harus fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ya, dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakternya, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tetapi orang lain akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Nah, restitusi juga itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Tentu jawabannya tentu bisa. Ya, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksudnya dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan pada perasaan kita yang dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Ya, guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya, share pendapat, silahkan raise hand dan open mic ya. Oke. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah di penghujung, maka saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita ingin share lebih banyak lagi, tapi waktu dan kesempatan juga lah yang membatasi kita. Tetapi di luar dari forum ini, di luar dari room ini, kita masih tetap bisa berdiskusi, saling share tentang budaya positif ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kegiatan kita ini itu ada berkah dan ilmu yang kita dapatkan itu dapat diimplementasikan supaya bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, semangat, motivasi dalam menuntun dan membimbing murid-murid kita ke arah yang lebih baik,
ya, supaya murid kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih lagi kebahagiaannya nanti di akhirat kelak. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sifatnya positif, kalimat-kalimat positif. Pernah membuat di tingkatan sebelumnya keyakinan kelas? Pernah. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, beda ya? Ya, kalau keyakinan kelas itu berhubungan dengan kesepakatan kita antara murid dengan gurunya. Kalau peraturan itu ada hukuman biasa, tapi kalau keyakinan itu namanya konsekuensi. Ya. Nah, jadi misalnya seperti ini, saya berikan contoh. Ya, membuang sampah pada tempatnya itu masuk dalam keyakinan kelas. Tapi kalau kalimatnya begini, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya negatif, ya. Berarti bukan kategori keyakinan. Karena keyakinan itu kalimatnya harus positif. Oke, paham? Ya. Jadi contohnya tadi ya. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke? Sudah paham? Jadi sebentar saya berikan setiap murid, setiap siswa untuk membuat satu saja keyakinan kelas, kemudian kita kumpulkan ke saya ya. Oke? Nah, silakan buat satu saja, tiap siswa satu saja. Jadi bukunya itu dibagi saja ya ke temannya. Ya. Karena satu bisa satu lembar untuk 8 orang. Oke, Bapak tunggu ya. Sebelum kita lanjut ke materi. Ditulis namanya. Nah, karena sebentar saya akan pilih dan saya membuat satu saja ya. Satu saja. Oke. Ditulis nama. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Misalnya. Kasih ya. Jadi sudah terkumpul. Nah, saatnya saya akan memilah yang mana yang sama. Ya, satu saja diambil. Ya. Oke. Patri, mana Patri? Dilarang buang sampah sembarang tempat. Nah, ini kalimatnya masih negatif. Ya. Harusnya apa? Ya, positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Minta tolong dituliskan kembali karena sebentar kita akan buat dan tempel di atas. Di sini saja ditulis ya. Ya, kesepakatan kelas yang kita sepakati. Jadi yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu ditulis ya. Nah, ini sama dari Alvin Putra. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Dari Anissa Bair.
menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas ya. Oke. Dari Arya. Ya, berarti menjaga hubungan baik dengan sesama teman ya. Menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Ya, karena ini bullying ini memang sering terjadi ini. Bahkan bukan hanya dengan teman yang dibully, gurunya pun jadi korban bully. Ya, biasa dibully juga gurunya. Ya. Jadi menghormati temannya ya. Oke, dari Fajar. Tidak apa ini? Hah? Tidak boleh berisik dalam kelas saat belajar. Ya, jadi ini kalimatnya boleh kita ganti menjadi menjaga, ya, menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Ya, itu kalimatnya itu positif. Menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Kemudian dari Neila, menjaga kerapihan ya. Berarti boleh menjaga kerapihan berpakaian ya. Contohnya apa? Tidak boleh memakai topi ketika dalam ruangan kelas. Tidak boleh kaki bajunya di luar ketika dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, jadi ini kesepakatannya ya. Nah, ini kesepakatannya dituliskan, diberitahukan ke walinya ya. Dituliskan ke di kertas plano, kemudian ditulis apa-apa kesepakatannya. Ada berapa? Ada 5. Nah, jadi mengapa saya suruh untuk menempelkan di depan? Itu supaya setiap saat anak-anakku bisa membaca dan memahami kesepakatan yang telah kita buat bersama. Oke? Oke. Terima kasih. Nah, sudah benar.